Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edgar Iman, NIM 2019-53144. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan tugas kuis 2 dari mata kuliah Sistem Manajemen Berbasis Data, di mana materi pertama yang akan saya presentasikan ini adalah tentang DBMS atau Database Management System, tentang konsep entitas. Selanjutnya yaitu yang akan kita bahas di awal adalah tentang terminologi. Ada 5 terminologi, yaitu yang pertama ada entity, atribut, data value, record atau tuple, dan juga file. Nah, untuk yang pertama entity adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contohnya entity pada rumah sakit itu ada pasien, dokter, obat, dan juga kamar. Kemudian entity pada universitas ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan juga buku. Lanjut yaitu yang tentang atribut. Maksudnya adalah setiap entity mempunyai atribut, dan atribut adalah sebutan untuk mewakili suatu entity. Contohnya, seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, dan juga hobi. Atribut itu berupa data elemen, data field, dan juga data item. Nah, ini contoh gambaran atribut, di mana atribut itu biasanya juga disebut sebagai kolom. Nama kolomnya ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan juga IPK di satu tabel. Ini keterangan gambarnya adalah entity, mahasiswa, dan atribut nama-nama kolom ini tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah data value atau nilai atau isi data. Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada data elemen atau atribut. Contohnya, atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Data value adalah Adi, Arif, Budi, merupakan isi data dari atribut nama MHS tersebut. Nah, ini gambaran lebih lengkapnya tentang atribut dan juga data value. Di mana atribut tadi biasanya lebih dikenal dengan nama-nama kolom dalam suatu tabel, dan data value adalah nilai-nilai dalam setiap kolom tersebut. Selanjutnya yaitu record atau tuple. Apa itu record atau tuple itu sendiri? Yaitu tentang kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Nah, satu record mewakili satu data atau informasi sesuatu dari objeknya. Misalnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Satu record terdiri dari field-field yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa field tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Nah, ini gambarannya lagi nih tentang record itu yang mana, atau biasanya namanya baris ada record 1, record 2, record 3. Ya, yang selanjutnya yaitu file. Terminologis yang terakhir tadi ya file. File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Dalam satu file sendiri terdapat record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Nah, kita lanjut ke DBMS-nya nih. Database Management System. Database itu apa sih? Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan, instansi dalam batasan tertentu. Kemudian ada juga yang namanya set program pengelola, yaitu paket program yang dibuat untuk memudahkan dan mengefisienkan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database tadi. Nah, secara lengkap, database management system adalah suatu koleksi data atau kumpulan data yang berelasi dan satu set program untuk mengakses database tersebut, membaca data, mengisi data, menghapus data, dan juga melaporkan data. Nah, ini gambarannya ya tentang database, mana saling berelasi, saling berkaitan. Para ada dokter yang mempunyai atribut kunci dokter ID dan juga specialty, pasien yang mempunyai atribut kunci pasien number dan juga pasien name sebagai atribut yang lain, dan di sini juga memiliki hal yang sama. Selanjutnya, nah database ini digunakan untuk mengatasi beberapa masalah dalam data tentunya.
Yang pertama adalah redundansi data atau penggandaan data. Yang kedua, inkonsistensi data. Yang ketiga, kesulitan pengaksesan data. Yang keempat, isolasi data untuk standarisasi. Yang kelima, multiple user atau banyak pemakai. Selanjutnya yang ke-6 yaitu tentang masalah keamanan atau security. Kemudian yang ke-7 masalah integrasi, kesatuan, dan juga yang ke-8 masalah data independence atau kebebasan data. Nah, kita bahas satu-satu nih. Redundansi data itu apa? Redundansi data adalah penggandaan. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan file-file yang beda. Contohnya, alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposito, juga pada file rekening koran, dan juga file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut redundansi, sehingga mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya untuk mengakses jadi lebih tinggi. Ini disebut masalah ya. Kemudian yang kedua masalah selanjutnya adalah inkonsistensi data. Penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan inkonsistensi, tidak konsisten data tersebut. Contohnya, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang memuat data tersebut harus diupdate atau dirubah diperbarui. Bila salah satu saja dari file yang mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadilah tidak konsisten karena tidak akan sama dan berubah datanya dari data yang di awal tadi. Nah, masalah selanjutnya yaitu kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 507113. Padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk data tersebut. Maka kesulitan tersebut timbul. Penyelesaian untuk masalah itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan, atau istilah kerennya user friendly lah biasanya. Nah, masalah yang selanjutnya yaitu adalah multiple user atau banyak pemakai. DBMS ini digunakan untuk menyelesaikan masalah multiple user juga. Salah satu alasan mengapa database dibangun, karena nanti data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda. Diakses oleh program yang sama, tapi berbeda orang dan juga waktu. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem tersebut dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Nah, ini masalah yang selanjutnya, masalah yang cukup penting itu masalah keamanan atau security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalkan data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Tidak diperkenankan bagian gudang membaca dan mengubah data tentang gaji pegawai. Keamanan dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh pemrogram dengan menggunakan password atau user level untuk setiap pengaksesan data. Nah, ini dia, pokoknya setiap masalah keamanan pasti akan ada solusi berupa password atau user level. Masalah yang selanjutnya yaitu tentang masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada field kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Ini masalah yang terakhir ya, masalah independence, data independence atau kebebasan. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Namun perlu dipikirkan juga bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misalnya, syarat pengambilan uang tabungan bank adalah harus disisakan minimal 25.000. Syarat ini tentu dimasukkan dalam database yang dibangun saja. Namun bagaimana bila suatu ketika syarat itu telah bergeser dari 25.000 menjadi 50.000? Di sini program aplikasi dan database yang telah dibangun haruslah diubah, dan ini menunjukkan ketidakbebasan program yang dibuat terhadap database. Nah, selanjutnya kita membahas abstraksi data. Sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara, seakan-akan disembunyikan kerumitannya, dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti oleh orang awam. Nah, ini abstraksi data ya, gambaran lengkapnya. Mana ini ada beberapa level. Yang pertama level fisik, level abstraksi paling rendah yang menggambarkan bagaimana
atau how data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Kemudian yang kedua masuk ke level konseptual, level abstraksi data level lebih tinggi, menggambarkan data apa atau what yang disimpan dalam database dan hubungan relasi yang terjadi antara data-data tersebut. Kemudian yang ketiga ke level pandangan pemakai, view level, level abstraksi tertinggi. Ini yang tertinggi menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Nih, paket bahasa ada SQL, struktur query language, yaitu sebuah bahasa pemrograman komputer yang terstruktur. Mana ada di dalam bahasa database SQL ini ada proses-proses seperti DML, data manipulation language, data definition language, data control language, dan juga transaction control. Yang pertama, data manipulation language atau DML. Bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau memanipulasi data yang telah diorganisasikan atau telah jadi dan dibuat sebelumnya di dalam database. Dengan DML ini berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke database, dan menghapus informasi dari database. Secara dasar ada dua nih tipe DML. Yang pertama prosedural, membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Selain prosedural, yang kedua adalah non-prosedural, membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML adalah DBase 3, Foxbase, sedangkan yang non-prosedural adalah SQL, Structured Query Language, dan atau QBA, Query by Example. Query, nah, apa itu sih query? Query itu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML yang untuk mengambil informasi disebut query language. Contoh query language, select bintang from nama tabel, mana bacanya bisa juga select semua dari tabel, memilih semua dari nama tabelnya apa, kemudian insert into nama tabel, value, nilainya apa aja, update nama tabel, set nilai baru, where kondisi, mengupdate nama tabel di atribut yang mana atau di nilai yang mana dengan kondisi apa, kemudian juga perintah delete atau menghapus nama tabel pada kondisi apa. Nah, setelah DML ada juga yang namanya DDL atau Data Definition Language. Apa itu? Yaitu bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau things database. Satu set perintah DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci pada pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify report, modify structure. Pengguna database. Nah, kita kalau bicara pengguna database ini ada 3 pengguna database. Yang pertama database manager, yang kedua database administrator, dan ketiga adalah database user. Database manager, satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan sistem. Kemudian database administrator, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem, baik data maupun program untuk mengakses data. Ini database user, gambarannya seperti ini. Kemudian pemakai database atau database user. Database user tadi ada pemakai database ya. Yang pertama ada programmer aplikasi atau PA, kemudian casual user, naive user, dan juga specialized user. Programmer aplikasi, profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang juga disebut sebagai program aplikasi. Misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sintaks DML berbeda dengan sintaks bahasa komputer umumnya. Kemudian setelah programmer aplikasi ada juga casual user dari pemakai database. Pemakai yang berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query, yaitu perintah-perintah tadi. Setiap query akan mengajukan ke query processor yang mengambil perintah DML. Kemudian naive user, yaitu pemakai yang tidak berpengalaman, berinteraksi dengan sistem tanpa menulis programnya,
tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Kemudian spesialis user, pemakai khusus nih, yang menuliskan aplikasi database tidak dalam perangkat data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Computer Aided Design System, Knowledge Based Expert System, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik, data audio, dan juga data-data kompleks lainnya. Nah, terima kasih untuk materi DBMS tentang konsep entitas yang tadi sudah selesai. Selanjutnya nanti akan saya bahas tentang konsep relasi dalam database ya. Nah, selanjutnya tadi setelah kita membahas bersama tentang konsep entitas pada database management system, kita selanjutnya akan membahas juga masih tentang database, yaitu konsep database relasional atau relasi database. Database relasional, pada model relasional, basis data akan disebar dan dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data atau row atau record tadi, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau field tadi. Apa sih keuntungan menggunakan database relasional? Yang pertama, bentuknya sederhana. Yang kedua, mudah melakukan berbagai operasi data. Nah, ini yang akan ada beberapa istilah dalam database relasional. Pertama, ya tentu relasi. Relasi itu apa? Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang telah kita bahas tadi. Entitas itu apa? Yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas sendiri adalah individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Kemudian istilah yang kedua ada atribut. Atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Kemudian ada istilah yang ketiga, tuple atau record, yang itu adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang. Misalnya, mewakili sebuah informasi tentang NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Kemudian istilah yang keempat, domain. Domain itu adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Istilah yang kelima ada derajat atau degree, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi, dalam sebuah hubungan antar tabel. Jumlah atributnya itu nanti disebut dengan istilah derajat. Kemudian ada cardinality atau kardinalitas, yaitu jumlah tuple atau tuple dalam sebuah relasi. Nah, ini gambaran lebih lengkapnya ya tentang atribut ini tadi, atau kita bisa biasanya menyebutnya ya nama kolomnya, ada NPM, nama, alamat, kemudian ada baris atau record tadi, yaitu dia baris-barisnya, kemudian ada domain tadi disebutkan, dan juga ada derajat ini. Nah, kita akan bahas ini selanjutnya, yaitu tentang relational key. Yang pertama, ada beberapa key dalam relasi database. Yang pertama ada super key, yaitu satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tabel di dalam relasi. Jadi super key itu atribut yang unik di dalam sebuah relasi. Kemudian yang kedua ada candidate key, yaitu suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Kemudian yang ketiga primary key, atau yang lebih banyak kita kenal memang yang primary key ini ya, merupakan suatu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tabel secara unik dalam relasi, yaitu primary key tadi. Kemudian setiap kunci kandidat key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Jadi dalam setiap tabel itu ada satu primary key, hanya satu yang bisa dipilih dari beberapa kandidat key tadi. Key atau kunci-kunci yang unik.
Selanjutnya ada juga alternate key, merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau dipilih sebagai primary key. Kemudian foreign key, kunci tamu, yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi. Tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Jadi foreign key ini berfungsi juga sebagai penting perannya dalam relasi. Kemudian kunci tamu atau foreign key ini ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Jadi primary key ini akan berhubungan dengan foreign key dalam relasi database. Nah, ini gambaran tabelnya tentang primary, alternate, dan juga kandidat. Yang pertama mungkin kita akan ini sorot kandidat kayaknya, yaitu ada kandidat, artinya ada beberapa kandidat kunci nih yang unik. Unik itu mungkin ya nggak sama atau jarang ada kesamaan. Yang pertama ada NPM, nama, alamat. Kemudian dari kandidat ini akan dipilih satu saja atribut yang unik. Nah, ini NPM, karena NPM pasti berbeda, hanya satu. Maksudnya berbeda dengan yang lain. Sehingga ini yang paling unik dan beda, maka akan diambil menjadi primary key. Nah, alternate key ini tadi apa? Yaitu sisa dari key yang ada kandidat key yang tidak dipilih menjadi primary key, yaitu nama dan juga alamat, menjadi alternate key. Selanjutnya yaitu relational integrity rules. Relational integrity rules yang pertama adalah null. Null adalah nilai atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk tabel tersebut. Nilai atau konstanta null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Yang kedua ada entity integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Kemudian referential integrity, yaitu satu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Kemudian bahasa database relasional menggunakan bahasa query, pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, atau biasanya kita dalam belajar menyebut perintah-perintah ya, query itu. Dan bahasa query atau query language lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk mengelola data. Contoh database relasional yaitu ada Microsoft SQL Server yang punyanya Microsoft, dikembangkan oleh Microsoft. Kemudian ada Oracle, punyanya Oracle, dikembangkan Oracle, dan Microsoft Access yang juga punyanya Microsoft. Nah, bahasan selanjutnya yaitu tentang model data relationship. Model data sendiri adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan juga batasan datanya. Model keterhubungan entitas, entity relationship models, merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Selanjutnya ya tentang entity relationship model sendiri itu apa sih? Atau ER model. Model entity relationship adalah semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut dengan ER diagram atau diagram entity relationship. Komponen utama pembentuk model entity relationship ini yaitu yang pertama pasti entitas, kedua juga harus ada relasi. Entitas atau entity dan himpunan entitas atau entitas set. Entitas adalah individu yang mewakili sesuatu yang nyata eksistensinya dan dapat dibedakan dari yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Nah, entitas menunjuk pada individu objek, sedang himpunan entitas menunjuk pada rumpun atau famili dari individu tersebut. Nah, ini adalah penyebutan himpunan entitas. Ini penyebutan himpunan entitas seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contoh himpunan entitas semua motor atau motor saja, dengan entitas motor Honda, Yamaha, Suzuki, dan juga sebagainya. Kemudian semua mobil atau mobil saja dengan entitasnya adalah mobil Suzuki, Toyota, Honda, sebagainya. Kemudian semua mata kuliah dengan entitasnya adalah sistem basis data, algoritma, logika matematika, dan juga mata kuliah lainnya yang tergabung nanti jadi himpunan dalam entitas mata kuliah, himpunan entitas mahasiswa, dan himpunan entitas mata kuliah. Nah, ini contoh himpunannya ya, gambar himpunan dalam bentuk tabel. Nah, ini yang pertama adalah gambar himpunan entitas mahasiswa, yaitu menggunakan atribut NIM,
nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan juga tanggal lahir. Kemudian berisi record-recordnya, data-datanya secara lengkap. Dan yang kedua ini himpunan entitas mata kuliahnya. Untuk menjelaskan hubungan yang apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas ini, dua entitas ini, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, ini gambarannya ya, kardinalitas itu. Mana saling menunjukkan jumlah maksimum entitas yang berelasi dengan himpunan yang lain. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari simbol-simbol dalam IR diagram atau diagram entity relationship. Yang pertama ini ya persegi panjang. Keterangannya adalah ini artinya menyatakan himpunan entitas. Yang kedua ada oval atau lingkaran atau elip, lebih tepatnya lingkaran atau elip, yaitu menyatakan atribut yang berfungsi sebagai key nanti digarisbawahi. Jika ada atribut yang akan menjadi key, baik itu primary atau orange key, nanti akan digarisbawahi. Kemudian ini lambang atau simbol belah ketupat, yaitu menyatakan himpunan relasi. Dan ini adalah garis penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Ini contoh sederhananya ya EFD ya, digunakan dengan simbol-simbol tadi. Mana ada ini tadi persegi panjang yaitu himpunan entitas dosen. Memiliki atribut nama dosen dan juga alamat dosen. Nama dosen ini ada garis bawahnya yang artinya adalah primary key, karena mungkin ini adalah yang paling unik, dan juga alamat dosen. Kemudian mengepalai ini adalah himpunan, menyatakan himpunan relasi, yaitu nanti akan merelasikan antara dosen dan juga jurusan. Dimana mengepalai ini nanti ada atribut nama dosen dan juga kode jurusan. Nama dosen ini dari entitas dosen dan juga kode jurusan ini akan tadi berasal dari jurusan. Yang ketiga ini jurusan nih. Jurusan yaitu ada atribut kode jurusan dan juga nama jurusan. Dimana kode jurusan ini di garis bawah artinya ini menjadi key atau primary key-nya. Lalu gimana sih pembuatan diagram IR itu atau entity relationship diagram? Nah, ini tahapannya yaitu tahap pembuatan diagram IR awal atau preliminary design. Mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Yang kedua, tahap optimasi diagram IR atau final desainnya, yaitu kita akan melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama ini tadi. Bentuk-bentuk koreksi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasinya, penambahan relasi baru, hingga perubahan, baik itu penambahan atau pengurangan atribut untuk masing-masing entitas dan juga relasinya. Langkah teknis tahap pertama, kita pertama hanya mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Kemudian yang keempat, nanti kita akan menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Kemudian yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau yang non-key ya. Selanjutnya yaitu derajat minimum relasi. Nah, ini tadi berhubungan dengan kardinalitas ya. Derajat atau kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Ya, contohnya adalah seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda, atau juga boleh tidak atau belum belajar sepeda satupun. Setiap sepeda dapat dipelajari oleh banyak anak, tapi bisa saja ada sepeda yang belum pernah dipelajari oleh satupun anak. Seorang pelatih boleh membimbing berbagai jenis sepeda, tapi bisa saja ada pelatih yang belum diperbolehkan membimbing satu sepeda pun. Kemudian setiap sepeda hanya boleh diberikan untuk satu pelatih, dan tidak boleh ada sepeda yang tak berpelatih. Contoh kamus datanya, ini gambarannya ada himpunan entitas anak, kemudian himpunan
Ada entitas A, ada himpunan entitas belajar, himpunan sepeda, himpunan entitas dibimbing, dan himpunan pelatih. Anak ini dalam atributnya bisa berisi nama anak, alamat, dan juga nomor telepon. Sepeda bisa berisi nomor sepeda, jenis sepeda, tahap. Kemudian bengkel bisa juga memberi, misal ada entitas bengkel, ada atribut ID pelatih, nama pelatih, alamat, kemudian belajar. Kemudian jika ada atribut belajar, nomor sepeda, hasil. Belajar ini tadi kalau di sini sebagai himpunan entitasnya tadi ya, yaitu nomor sepeda dan juga hasil. Kemudian bimbingan, himpunan bimbingan ada nomor sepeda, ID pelatih, waktu, dan juga tempat. Terima kasih. Nah, itu dia tadi bahasan kita ya tentang materi yang kedua, yaitu konsep database relasional. Nah, semoga yang saya sampaikan dalam video-video ini tadi bermanfaat. Saya harap dapat dipahami, dan apabila memang ada perkataan saya yang kurang jelas atau tidak mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman atau bapak dosen atau semua saja yang menonton video ini nanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.